juga Islam, nikmat di Facebook ini. nikmat, banyak nikmat lagi yang tidak mungkin Di Facebook kita haturkan. Pengen Salawat dan media salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi karena mau lihat Wasallam namanya. serta para sahabat, keluarga, tabiin, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Yang saya hormati, Encik Banyu, apa kabar? Ini jumlahnya udah tambah apa belum ya? Tambah ya? Tolong untuk diinfokan ke goja-goja lain, goja lain supaya tambah banyak yang tahu, jadi bisa banyak juga yang menuntut ilmu lagi. Tujuan kita untuk ada di sini yang pertama adalah menuntut ilmu, yang kedua silaturahmi. Jadi apa? Yang pertama kita niatkan itu dulu untuk mengulang sana menuntut ilmu sehingga kita bisa mengamalkan maupun mengajarkan kepada yang lain. Mudah-mudahan pengajian ini bisa terus berlanjut setelah vakum berapa ya? 2 tahun ya? 2 tahun mungkin. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut. Ini nanti Ustadz Haris kebetulan berhalangan, jadi nanti dilanjutkan oleh Ustadz Nursidin. Mungkin babnya berarti beda dari Ustadz yang bulan lalu. Jadi babnya beda, yang melanjutin kitab apa Riyadhus Shalihin lagi. Terus jadi ini nanti mohon didengarkan baik-baik ya Ibu, nanti supaya tenang, tidak ngomong sendiri, jadi kita bisa menyerap ilmunya dengan baik juga. Kemudian yang ketiga, ini titik kirim salam. Ini masih di Saudi, belum pulang ke Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf, banyak hilaf dari kami selaku tuan rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tunggu dulu Ustaznya sebentar lagi. Jadwalnya 8:30. Terima kasih. Ini sibuk chatting ini. Udah tak mulai ini malah Ustaznya belum datang. Udah datang itu, tuh datang. Ustaznya udah datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, kita masih diberi nikmat, rahmat, anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa hadir di majelis taklim, di majelis yang mana Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuju ke talabul ilmi, menuju ke majelis taklim, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua masuk ke dalam hadis Nabi tersebut, sehingga kita dimudahkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah, Allah bisa mengumpulkan kita semua di sini, dan Allah menakdirkan saya bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semua. Semoga pertemuan ini menjadikan sebab juga, walaupun hanya sekali dua kali kita bisa bertemu besok
di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, salah satu hal yang sangat penting baik untuk di dunia maupun di akhirat kelak adalah memperbaiki hati, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai islahul qulub, memperbaiki hati. Walaupun hati itu ada dua, ada hati secara konkret, maksudnya ya liver kita itu ya, dan ada hati secara abstrak. Kalau secara konkret mungkin memperbaikannya adalah ke dokter, ke rumah sakit, mungkin ada zat apa yang masuk ke hati itu sehingga menjadi gula darahnya tinggi, asam uratnya tinggi, atau penyakit-penyakit yang lain. Yang bisa mendeteksi adalah dokter beserta alatnya, bahwa liver orang tersebut sehat atau tidak, ulu hatinya sehat atau tidak. Ketika hati itu mengalami penyakit yang disebut penyakit liver, yang kemudian menimbulkan cairan yang banyak di dalam tubuh, sehingga terkadang orangnya menjadi perutnya membesar karena dia adalah sakit hati, tapi hati secara konkret. Tapi biasanya kalau orang itu disebut sebagai orang yang sakit hati tidak mau. Iya, ya sakit hatinya, maksudnya hatinya yang fisik itu sakit. Tapi di sini tidak sedang akan membahas itu ya, karena itu sudah ranahnya dokter, terutama adalah dokter spesialis hati, penyakit dalam, penyakit dalam. Terus hati yang kedua adalah hati yang abstrak. Hati yang abstrak mungkin ya tidak fisik, namanya abstrak ya, tapi hati yang mengandung rasa, hati yang mengandung rasa dan perasaan. Ya, ketika kita menerima hal kabar yang menggembirakan, maka hati kita terasa gembira. Ketika kita mendengar berita yang menyedihkan, maka hati kita terasa sedih. Walaupun mungkin secara konkret, secara fisik hati kita sehat, tidak terkena penyakit liver tadi yang saya sebutkan di awal, tapi bisa saja orang itu terpapar kena penyakit hati ya. Terpapar kena penyakit hati. Di antara salah satu penyakit hati atau sakit hati adalah ketika ada seseorang melihat temannya bahagia, panjenengan susah. Melihat temannya berhasil, panjenengan kurang suka. Melihat temannya enjoy, panjenengan sedih hatinya. Ini namanya tanda-tanda hati panjenengan sakit. Walaupun ketika didiagnosa ke dokter ya sehat-sehat saja gitu ya. Melihat teman panjenengan beli mobil baru, jenengan tidak bisa bangun 3 hari misalnya ya. Iya, melihat temannya bisa membangun rumah yang mewah, panjenengan ambruk 1 bulan. Ketika diperiksakan ke dokter nggak ada penyakitnya. Ini namanya penyakit hati yang abstrak ya. Begitu juga sebaliknya, ketika melihat temannya susah, jenengan malah bersenyum-senyum ya, kegirangan. Ketika melihat temannya bangkrut, panjenengan dalam hatinya walaupun di dalam dohirnya ikut bela sungkawa, tapi artinya gembira ria. Ini namanya hati panjenengan telah terpapar penyakit ya. Ini salah satu contoh saja, tapi banyak sekali hal-hal yang menjangkiti hati kita ini, kemudian hati kita menjadi sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ya, ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun. Pada hari itu la yanfa'u malun, harta benda tidak akan ada manfaatnya, wala banun, dan tidak pula anak-anak. Kapan? Yaumun itu kapan? Pada hari kiamat. Harta benda tidak akan memberikan manfaat, anak-anak tidak akan memberikan manfaat,
illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah, sowan kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat, hati yang sehat. Ternyata hati yang abstrak inilah yang akan terbawa sampai ketika orangnya meninggal dunia, ketika orangnya sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hati yang konkret tadi, seiring dengan meninggalnya seseorang, maka hatinya pun ikut membusuk, ikut menjadi tanah, dan sudah selesai masalah tanggung jawab sakit atau sehat. Tapi hati yang abstrak yang akan terbawa sampai yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak. Sehingga besok ketika pada hari kiamat kita sowan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah bukan membawa harta yang banyak, bukan membawa kekayaan yang melimpah, bukan membawa harta dunia yang sangat banyak, dan bukan pula membawa anak-anak yang banyak, tapi membawa hati yang selamat. Karena kalau yang dinilai adalah yang membawa harta yang banyak, mungkin Qarun akan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sepanjang sejarah Qarun adalah orang yang terkaya di muka bumi. Kalau yang anaknya banyak, ya mungkin orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, ada yang anaknya 100, ada yang 150, mungkin mereka lah yang berbahagia. Akan tetapi yang diterima oleh Allah adalah orang yang man atallaha biqalbin salim, yaitu orang yang membawa hati yang selamat. Maka dari itu mari kita mencoba untuk mencari ciri-ciri, mencoba untuk mencari ciri-ciri hati yang selamat pada seseorang, atau hati yang sakit pada seseorang. Siapa saja atau apa saja tanda-tanda hati yang selamat. Fakama annal ardas salihah lizzara'ah tattasifu bi awsaf, fakadzalika qalbun al-mu'min yattasifu bi awsaf. Sebagaimana bumi dikategorikan sebagai bumi yang subur, sebagai bumi yang gembur, sebagai bumi yang baik ketika dikasih suatu tanaman, akan membuahkan tanaman yang baik, panenan yang baik. Misalnya kalau di daerah kita ditanami sayur, kemudian sayur yang jadi baik adalah di daerah Bandungan misalnya, karena mungkin tanahnya beda dengan tanah yang ada di Semarang gitu ya. Kalau buah-buahan mungkin di Malang dengan apelnya, kalau ditanam di Semarang mungkin juga tidak cocok gitu ya. Atau juga tanaman-tanaman yang lain bisa mensifati tanah itu baik, tanah itu subur, tanah itu gembur, atau tanah itu tidak bisa ditanami. Ada tandanya, ada ciri-cirinya. Begitu juga hati. Apakah hati kita ini layak untuk ditanami tanaman amal solih? Atau kalau ditanami tanaman amal solih, bisa tumbuh dan bisa panen atau tidak? Atau justru hati kita itu adalah hati yang gerak, hati yang tandus, hati yang kering, kerontang, yang mudah terbakar kalau ada percikan api walaupun sekecil apapun. Tapi kita berlindung pada Allah. Semoga hati kita termasuk hati yang pertama, yaitu hati yang sehat, yang bisa ditanami amal soleh dan menumbuhkan suatu panenan yang luar biasa. Di antara tanda-tanda hati yang sehat adalah yang pertama, al-iqbalu alal haq, hati yang senantiasa dan selalu menerima kebenaran, hati yang selalu dan senantiasa menerima kebenaran. Kalau sesuatu itu adalah benar, dipandang dari segi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mungkin pahit ditelan oleh kita, maka hati kita menerima. Kalau perkara itu memang batil dan perkara itu adalah perkara yang tidak benar, meskipun mungkin enak dipandang, ya, atau enak didengarkan, atau enak dirasakan, tapi kalau kita tahu bahwa itu adalah merupakan hal yang tidak benar, maka hati ini kita menolaknya. Ketika hati seperti itu,
maka hati itu berarti hati yang sehat. Coba kita teliti kita masing-masing, hati kita masing-masing. Sudahkah hati kita senantiasa dan selalu menerima kebenaran? Sudahkah hati kita kalau ada kebenaran kita dengar kita langsung sami'na wa ata'na? Sudahkah kalau kita melihat suatu kebenaran walaupun tidak cocok dalam nafsu kita, sudahkah kita terima? Maka kalau sudah, berarti hati kita adalah hati yang sehat. Alladzi yantaju anhu ma'rifatul haqqi wa atba'ihi. Karena ketika menerima kebenaran itu yang buahnya nanti akan semakin menggali dan mengetahui, kemudian akan mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 17-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Fabashshir 'ibad, maka berilah kabar gembira kepada hamba-Ku wahai Muhammad. Siapa itu? Alladzina yastami'una al-qaul, yaitu orang-orang yang mendengarkan suatu ucapan, fayattabi'una ahsanahu, kemudian mengikuti, menerima kebenarannya. Fayattabi'una ahsanahu, maka mengikuti kebenarannya, mengikuti kebaikannya. Ulaika alladzina hadahumullah, maka mereka itu adalah orang yang senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Ini orang yang mendengarkan suatu ucapan kebenaran, kemudian yattabi'una ahsana, menerima kebenarannya. Oh, ini halal, oh ini haram, ini baik, ini tidak baik, ini boleh, ini tidak boleh, dan sudah dijelaskan. Ini dalilnya, ini Al-Qur'annya, ini hadisnya, ini pendapat para ulamanya. Walaupun hati itu kurang suka, tapi kalau hati yang sehat, hati yang selamat, sami'na wa ata'na. Sebagaimana ada cerita yang luar biasa pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika istri yang keduanya namanya Hajar, ibunya Ismail, ketika itu Hajar, ibunya Ismail, ditaruh di tempat yang tidak ada air, tidak ada tanaman, di tanah yang sangat tandus, yang sekarang menjadi Mekah, Mekahul Mukarramah, ya, yang kita ingin selalu berkunjung ke sana itu ya. Dulu perjuangannya adalah Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika melahirkan Ismail dan anaknya masih kecil, ditinggal di situ. Dan Mekah pada saat itu masih gurun, yang tidak ada air, Zam-Zam belum ada, ditinggal di situ. Ketika ditinggal, kemudian Ibrahim meninggalkannya, maka Hajar ngomong sama Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ibrahim menjawab, iya. Hajar, maka kalau ini perintah Allah, apapun resikonya, saya ridho. Masya Allah, luar biasa. Jadi ukurannya, standarnya adalah perintah Allah atau bukan. Kenapa bukan panjenengan yang dipilih menjadi istrinya Nabi Ibrahim, kemudian dilahirkan pada zaman itu? Allah Maha tahu, mungkin kita nggak siap, mungkin kita tidak siap sebagaimana yang dirasakan oleh Hajar, ibunya Nabi Ismail alaihis salam. Hati yang sehat adalah yang menerima kebenaran, sepahit apapun keadaannya, ya, sesusah apapun keadaannya, sebesar apapun resikonya, kalau itu adalah perintah Allah, kalau itu adalah suatu kebenaran, maka hati ini menerima. Ammal qulubul kafirah as-saqimah fataroha mu'ridatan anil haq, maka orang-orang yang hatinya sakit, yang hatinya adalah terkena penyakit, maka kita lihat mereka selalu berpaling dari kebenaran. Fatabqa jahilatan la tahtadi ilaihi, kemudian selalu dalam keadaan tidak ngerti, selalu dalam keadaan tidak mengetahui kebenaran, dan dia akhirnya tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tidaklah satu ayat
atau beberapa ayat didatangkan kepada mereka, illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka senantiasa berpaling dari ayat-ayat yang didatangkan itu. Dalam ayat yang lain disebutkan walaupun datang pada mereka kuli ayat setiap hari, satu ayat yang masuk ke telinganya, tapi tetap saja mereka berpaling dari ayat-ayat tersebut karena hati yang tidak sehat, hati yang sakit, hati yang mungkin sakitnya sudah parah, yang kemudian akan mendapati kematian hati. Maka yang pertama, hati yang sehat adalah hati yang menerima kebenaran. Dan terkadang kebenaran itu belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Ada beberapa contoh ya, misalnya contoh waris antara laki-laki dan perempuan, bagiannya rapodo itu podo anak kan itu lah. Padahal itu Allah yang berfirman, yusikumullahu fi aulatikum, ya, mislu lidzakari mislu hadril unsayain. Allah berwasiat kepada kalian bahwa anak laki-laki mendapatkan tak nulis sebelah kanan nih, so. Ini satu contoh saja, dan contoh lain mungkin banyak ya. Ya, ada jilbab, ada darah bunganya ya. Artinya ketika itu adalah suatu kebenaran, maka sepahit apapun tetap harus kita terima. Kalau manis mungkin nggak usah dikatakan harus diterima ya. Pasti orang sudah terima gitu ya. Misalnya orang fakir, ada ayat sedekah, mesti menyerang orang-orang kaya, biasa gitu ya. Kan sesuai itu. Tapi ketika ada ayat-ayat sedekah, bagaimana orang kaya menyikapinya ya. Ada juga kan tentang dalil antara tamu dan orang yang menerima tamu, orang yang menjadi sahibul bait ya. Jangan balik-balik. Kadang-kadang tamu berjalil dengan dalilnya sahibul bait, atau sahibul bait berjalil dengan dalilnya tamu, maka tidak tepat. Misalnya ada dalil yang berbunyi man kana yu'minu billah falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Maka dalil ini adalah dalil untuk sahibul bait, bukan dalil untuk tamu. Ya, dengan bertamu terus ngomong mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, itu Qurannya. Itu tidak tepat ya. Tidak tepat. Justru dalil tamu itu ada di Al-Quran itu. Kalau kamu ketok itu 3 kali tidak dijawab, pergilah. Tapi ini juga bukan dalil sebagai orang yang punya tamu. Kamu kan nggak, saya bukakan pintu, pergi aja. Nggak tepat ya. Jadi kita harus memegang dalilnya masing-masing. Yang pertama adalah tadi menerima kebenaran. Kemudian yang kedua, tanda hati yang selamat adalah hubbul haq wa insyirahus sadril Islam. Setelah menerima kebenaran, kemudian hati ini cinta kebenaran. Karena belum tentu orang menerima itu cinta, karena menerimanya dengan terpaksa. Ya wes lah, ya wes lah, itu kayak nggak terima. Ya wes lah. Ya, jadi setelah kita terima kebenaran, hubbul haq, mencintai kebenaran itu. Kebenaran itu harus dicintai. Wan syirahus sadri lil Islam. Kemudian dadanya terbuka untuk menerima ajaran Islam. Dada artinya adalah hati. Hatinya terbuka untuk menerima ajaran Islam. Wa sahibul qalbi salim yuhibbul haq wa yansarihu sadrahu li ta'allumil Islam. Dia mencintai kebenaran itu dan dia membuka lebar-lebar hatinya untuk menerima ajaran Islam. Fa yastahiqu bidzalika hidayat Allah. Maka dia atau mereka akan berhak mendapatkan hidayah dari Allah. Karena hidayah itu harus dijemput, tidak serta-merta datang begitu saja. Panjenengan akan dapat hidayah, maka harus menjemput hidayah itu. Bagaimana panjenengan akan dapat ilmu, maka harus berusaha berangkat menuju ke majelis taklim. Ya walaupun di rumah mungkin kalau ada acara online, yang buka online itu namanya berusaha untuk menjemput hidayah. Wa amma sahibul qalbil saqim fatarahu yakrahul haq. Orang yang hatinya sakit itu selalu cenderung benci terhadap kebenaran. Kalau toh tadi nomor 1 sudah menerimanya dengan terpaksa. Wa yadiku sadrahu lisima'il Islam.
hatinya sesak, gundah gulana. Kalau kebenaran disebutkan dia tidak terima. Kalau ada orang yang menjelaskan kebenaran secara terperinci, justru hatinya nggak terima, inginnya keluar. Mungkin seperti orang yang bersambar petir, ya. Fabihada yu'aridu nafsahu liqabillahi lahu bi'idlali. Maka yang seperti itu sama saja dirinya sedang menyiapkan untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Faman yuridillah, barang siapa yang Allah kehendaki, ayyahdiyahu, Allah akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut, yashrah sadrahu lil Islam. Maka Allah melapangkan, maka Allah membuka dada-dada mereka, hati-hati mereka untuk menerima ajaran Islam yang penuh. Wa may yurid ayyudillahu, dan apabila Allah berkehendak untuk menyesatkan, yaj'al sadrahu dayyqan haraja, maka Allah menjadikan hatinya itu sumpek, menjadikan hatinya itu sempit. Harajan, harajan itu ragu, sempit ragu, koyo pora begitu. Ka'annama yas'adu fis sama'. Gambarannya Al-Quran seperti orang naik ke atas langit. Apa sih orang naik ke atas langit itu? Karena di atas langit itu nggak ada oksigen, dinginnya -50 derajat Celcius, nggak ada oksigen. Sehingga orang kalau dinaikkan ke langit, dilepas tanpa bawa oksigen dari bawah, itu sesak dadanya sampai mati bisa-bisa gitu ya. Nah, orang yang hatinya sakit ketika ada kebenaran dijelaskan, itu seperti orang yang dijunjung diangkat ke langit. Artinya seperti orang ditaruh di tempat yang nggak ada oksigen. Gini lah. Ya, lah ada orang mendengar kebenaran itu kayak gitu. Misalnya saya ulang lagi seperti tadi, bab waris 1, ini contoh, yang lain sebenarnya banyak. Ketika mengatakan anak laki dapat 2 bagian, kemudian anak perempuan dapat separuh saja, maka hati-hati orang perempuan itu banyak kan sesek kok ngono sih. Lah kok ngono itu sesak dadanya gitu ya. Kok ngono aku ora terima pokoknya. Bukan hanya itu, dan banyak sekali contoh-contoh itu ya. Baik urusan masalah halal haram. Mungkin ketika kita membahas tentang haramnya riba, ya bagi pelaku riba pasti sesak hatinya gitu ya. Begitu juga ketika kita sedang membahas apalah tentang haramnya apa, kemudian orang yang berkecimpung di dalamnya pasti akan merasa sesak dadanya ya. Padahal sebagai tanda hati yang selamat harus menerima apapun risikonya ya. Apapun risikonya. Kalau melihat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pengharaman khamr di Madinah, yang pada saat sebelum khamr itu diharamkan, para sahabat-sahabat itu suka mabuk-mabuk, suka minum khamr pada saat itu. Tapi ketika ada ayat pelarangan tentang khamr, maka mereka saling mewafaqna. Bahkan khamr yang disimpan oleh para sahabat itu dulu berdrim katanya, tapi drimnya bahannya dari apa gitu ya, karena belum ada seng. Sampai selokan Madinah banjir. Walaupun resikonya membuang suatu harta yang mereka miliki. Jadi hati yang selamat akan menerima sebuah kebenaran, akan cinta terhadap kebenaran, dan akan terbuka dadanya untuk semakin mengerti. Kemudian siap untuk meninggalkan yang haram, meninggalkan yang dilarang, menerima yang diperintah walaupun besar resikonya. Kemudian wadzalika li'annahum yakrahunal haq, dan orang-orang yang hatinya sakit jelas dia benci terhadap kebenaran. Maka dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 70, bal ja'ahum bil haq wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Bahkan ja'ahum bil haq, datang kepada mereka kebenaran, wa aktsaruhum lil haqqi karihun, dan kebanyakan mereka itu adalah benci terhadap kebenaran. Mayoritas orang adalah benci terhadap kebenaran, terutama adalah kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikit orang yang ketika disebut jilbab sudah tidak suka tentang penyebutan jilbab itu, sehingga akan digoreng-goreng, akan dimasak-masak bagaimana agar berkesan justru jilbab itu adalah jelek, gitu ya. Jilbab itu adalah membatasi gerak wanita, gitu ya, mengeksploitasi wanita, ada macam-macam pokoknya. Ya, walaupun kemudian ketika buka jilbab mungkin sampai setengah telanjang pun nggak ada yang membahas, bahkan mungkin itu dikatakan sebagai apa gitu ya, kemajuan dan lain sebagainya. Karena memang hatinya tidak sehat. Kalau hatinya sehat nggak mungkin seperti itu ya. Karena tanda hati yang sehat adalah cinta terhadap kebenaran. Kemudian yang ketiga dari tanda hati yang selamat adalah ijabatu da'watil haq wa hubbul izdiyati minhu. Ijabatu da'watil iman, menerima dakwah iman. Setelah menerima kebenaran, hatinya cinta terhadap kebenaran, dan masuk menerima ijabatu da'watil iman, dakwah-dakwah iman, dakwah-dakwah tauhid, dakwah-dakwah kebenaran, masuk ke dalamnya. Wa hubbul izdiyati minhu, bahkan imannya semakin tambah seiring dengan tambahnya pengetahuan Islam. Imannya semakin tambah seiring dengan pengetahuannya kebenaran. Semakin banyak kebenaran yang masuk ke dalam telinganya, masuk ke dalam hatinya, maka hatinya semakin tambah imannya. Wasahibul qalbis salim yastazibu li da'watil iman. Kama haka ahlul qulubis salimah, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun, di dalam surat Al-Mu'minun juga ya, Ali Imran, dalam surat Ali Imran 193 Allah berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, innana sami'na, sesungguhnya kami adalah mendengar, munadian, orang-orang yang memanggil-manggil, yunadil iman, yang mereka memanggil untuk iman, an aminu bi rabbikum, agar kalian beriman dengan Tuhan kalian, fa amanna, maka kami pun beriman. Rabbana ampunilah kami dosa-dosa kami, wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan tutupilah kami kejelekan-kejelekan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang beruntung. Di situ pengakuan orang yang hatinya selamat, ma'al abrar, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, karena kami adalah orang yang banyak dosa, kesalahan ketika kemarin belum mengetahui. Tutupilah kejelekan-kejelekan kami ya Allah, karena kami adalah banyak kejelekan. Wa tawaffana ma'al abrar, dan nanti matikanlah kami bersama orang-orang yang beruntung. Artinya di sini menunjukkan orang yang hatinya selamat itu menerima dakwah-dakwah itu, menerima ajakan-ajakan kebenaran, menerima ajakan-ajakan kesalihan, ajakan-ajakan yang sesuai dengan ajaran Islam, maka hatinya semakin menerima. Wa yuhibbul mu'min daiman ayazdada minal iman, dan selalu suka, selalu senang, selalu gembira ketika imannya bertambah. Sebagaimana gembiranya orang yang ahli dunia, gembira ketika dunianya bertambah, ketika uangnya bertambah, ketika gajinya bertambah, ketika penghasilannya bertambah, mereka gembira. Jadi kan sedikit sekali ketika orang itu bertambah imannya, berarti gembira. Maka orang yang beriman senantiasa ketika imannya bertambah bergembira, suka. Ketika kita bisa melakukan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka merasa Masya Allah, gembira. Maka Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imanan fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum ritsan ila ritsihim. Wa idza ma unzilat, dan ketika diturunkan suratun, sebuah surat, faminhum, maka setengah orang yang hatinya sakit itu berkata, man yaqul ayyukum zadatuhu hadhihi imanan. Masa sih kamu hanya dikasih nasihat kayak begitu terus imanmu tambah?
Mosok sih dengan surat ini turun hatimu terus bertambah imannya? Mosok sih ya. Kalau saya kok biasa-biasa aja sih, nggak ada istimewanya gitu. Ini orang yang hatinya sakit. Fa'ammal ladzina amanu, tapi orang-orang yang hatinya beriman, fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Fazadathum imanan. Maka ayat itu, surat yang diturunkan itu menambah iman mereka. Dengar satu ayat Al-Quran dibaca, Masya Allah, oh iya, nambah imannya. Wa hum yastabshirun. Yastabshirun bisa diartikan berbunga-bunga. Karena gembira, suka, ria, berarti hatinya berbunga-bunga. Karena kebenaran telah dia terima dan iman mereka ternyata bertambah. Karena kalau imannya bertambah, kebahagiaan di akhirat akan bertambah. Karena kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan setelah kematian kita. Karena kebahagiaan yang tidak akan pernah ada selesainya. Tapi kalau kebahagiaan di dunia adalah kebahagiaan yang semu, karena kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan, kesejahteraannya terbatas, sedikit, sebentar. Kalau muda dibatasi tua, kalau sehat dibatasi oleh sakit, kalau hidup dibatasi oleh mati. Ya, ini di dunia. Gembira ya gembira, tapi ada batasnya. Ya ada batasnya. Tapi kalau kegembiraan di akhirat, khalidina fiha abada, selama-lamanya, ya abadan sarmadan. Maka orang yang hatinya selamat, yang hatinya sehat, pasti mereka akan tambah gembira ketika kesejahteraannya itu ditambah di akhirat kelak. Artinya ketika imannya bertambah. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, terusan ayatnya, dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya sakit, fazadathum rijsan, ya, maka dia tambah, ayat itu menambah kepada mereka rijsan. Rijsan itu tambah sumpek, tambah kufur, tambah sesat. Jadi dibacakan ayat tambah sesat, dibacakan ayat ya dia tambah tidak senang, tambah tidak suka, tapi tambah gundah gulana dan susah menderita. Ritsan ila ritsihim, ya, susahnya bertumpu-tumpu. Karena apa? Hatinya sakit. Sebagaimana kalau kita punya kulit yang terkena luka, orang misalnya ini kena, tangannya itu kena bensin atau kena minyak gitu ya, bensin misalnya, ini kan adem, bensin kalau kena kulit kan adem, dengan catatan kulitnya tidak luka. Kalau ada lukanya dikit perih, nyas gitu. Nah, apalagi bensin air pun juga begitu. Ya, padahal air itu seger buat mandi. Nyaman, akan terasa indah. Tapi bagi hati yang sakit, kalian luka terkena bensin itu. Jadi yang bisa merasakan adalah diri kita bersama. Wa ammal qulubul qulub yasuduna salita, mereka selalu menghalang-halangi masuknya jalan dengan hatinya. Alladzina yastahibuna al-hayata dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja, ulaika fi dhalalin ba'id. Alladzina yastahibuna al-hayata dunya, dan orang-orang yang senantiasa cinta terhadap kehidupan dunia, alal akhirah, dan melupakan akhirat. Cinta itu boleh, kalau nggak melupakan akhirat, masih bisa. Alladzina yastahibuna al-hayata dunya, alladzina yastahibuna al-hayata dunya alal akhirah, yang orang-orang yang mencintai kehidupan dunia alal akhirah, tapi lupa terhadap akhirat, lupa terhadap tanggung jawab dia akan Allah Subhanahu wa taala. Wa yasudduna an sabilillah, halang-halang masuk. Wa yabghun, menginginkan kebengkokan,
menginginkan yang tidak lurus, yang tidak sampai ke sana. Mulai maka mereka adalah berada di dalam kesesatan yang sangat jauh. Karena apa? Tidak menerima kebenaran, tidak menerima ajakan orang-orang. Tapi orang-orang yang hatinya sehat, yang hatinya selamat, maka dia akan selalu berpikir dalam hatinya, dalam kejadian angin, kejadian bumi, ya, di dalam petunjuk yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan mengenal hikmah Allah menjadikannya, maka dia akan mengenal hikmah juga Allah mematikannya dan seterusnya. Dia akan yakin dalam surga yang menjadikannya, akan yakin dalam neraka dan siksa yang mengancamnya, dan dia akan selalu memikirkan mukjizat Rasulullah, dalil kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu akan menjadikan seseorang menjadi bahagia di dunia dan akhirat kelak. Waliyan takwa dan benar, maka orang itu akan selalu waspada terhadap siksa neraka. Kata Allah, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang senantiasa selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, qiyaman, dalam kondisi berjalan, sedang jalan, sedang pergi ke mana-mana, waktu muda dalam kondisi dalam kondisi tiduran, mereka selalu ingat Allah, lupa sama Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan selalu berpikir atas kejadian langit dan bumi. Jadi yang menciptakan, yang menciptakan semuanya bermanfaatnya, yang menciptakan semuanya sebagai Allah Subhanaka faqina adzabannar. Maka selamatkan kami dari siksa. Kemudian yang keempat, yang selamat adalah senantiasa dan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam kehidupan senantiasa akan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, baik sesuai dengan keinginan maupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang kita beranggapan begini, rencana ternyata Allah yang menentukan. Ada orang yang merencanakan ini dan bahkan tahun depan mau begini, mau membuat rumah, mau beli mobil, mau ini, ternyata belum sampai tahun depan dia sudah beli juga. Ada juga kan gitu ya. Ada yang mau ini kalau sudah punya anak, anaknya punya anak lagi, punya cucu banyak, bisa begini. Bahkan belum nikah sudah punya. Atau saya besok jadi orang kaya sukses begini, umurnya panjang, tapi tetap dalam kondisi miskin sampai tua. Kalau ya Allah, kalau saya berumur panjang dan sehat, ternyata umurnya yang panjang, tapi sakit-sakit. Artinya sesuai keinginan atau tidak sesuai keinginan, kehidupan akan selalu berjalan. Nanti yang pernah dipasang dengan yang dipasang bagaimana, tapi kehidupan yang bukan kenyataan itu Pak, yang akan menjadikan bahagia kita. Tapi sikapnya menerima kenyataan orang mukmin. Maka orang mukmin sudah diberi oleh Allah sebenarnya lewat kata Rasulullah, orang mukmin itu akan selalu kondisinya ketika baik, ketika makmur, orang mukmin akan bersyukur. Baik baginya, baik baginya. Ketika malam, ketika sedih, ketika sempit, ketika sulit, ketika kepepet, maka dia sabar. Dan sabarlah baik hidupnya. Nanti orang mukmin akan ujinya dalam kondisi apapun. Karena orang mukmin selalu dalam kondisi kebaikan. Maka al-insan yang bisa berikan seperti walakin saya kalau misalnya kita datang, tapi ketika hati itu selamat, hati ini ditumpuk, hati ini dihidupkan, kemudian sehat, maka akan selalu ya tadakar ingat
Fayuksiru ya wala ya'ma, maka dia akan bisa melihat, akan bisa mensikasi, tidak bertahan. Karena kalau bukan itu masih ringan dibanding dengan buta. Kemarin beberapa bulan yang lalu itu saya perempuan juga umurnya lumayan tua, 65 tahun dia, dan dia jadi datang ke rumah, nggak saya sebutkan namanya, orang sepuh, sudah umur 65 tahunan kurang lebih, dan matanya sampai rumahnya itu tidak. Saat saya mau sekolah orang ya, itu yang ternyata yang awaki dari awal sampai salah enggak. Saya sendiri ya, air mata sudah tua, luka, Betul. memang malam besar orang yang saya tanyakan dari kecil, Islam dari kecil, bapaknya adalah seorang kiai, ya Allah, ya Allah, usaha yang luar biasa, apa yang kita sudah sembuh dan kondisinya sudah miskin, makanya kita, tapi ternyata yang disebutkan al-Kahfi dari ayat 1 terakhir dan mungkin masih banyak kepalanya yang antara yang disebutkan ini kan menjadi motivasi bagi kita. Kalau hati, Masya Allah, hati ukuran dan fisik adalah bagian dari asli iman, tapi tidak menentukan. Banyak orang yang sehat semuanya, matanya sehat, telinganya sehat, kakinya sehat, tangannya sehat, tapi mungkin juga nggak ngerti apa dalam makanya kalau jalan tahun jalannya bebas juga belum ternyata kan ada orang yang namanya buta belum buta itu kan belum tapi partai melek yang merawat belum agak tahu itu kan sama dia merem sama sama-sama nggak tahu ya. Nanti kan jadi kebiasaan. Ya kalau kita bicara dengan ada ibu maktum orang dilakukan sama sakit bersama kita masuk tapi cukup kalau hati sehat, Masya Allah, selalu ingat kepada Allah, maka Allah akan mensupport innalladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadakkaru. Semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah ketika mereka itu didekati oleh setan, idza massahum ta'ifun minasyaitan tadakkaru ila subuhina fa idza hum mubsirun. Kemudian hatinya tidak ada pujaan untuk ini ya, ini hatinya ingin, ketika hatinya ingin begini, oh iya, ini salah, saya harus begini. Itu orang yang takut seperti itu. Selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dizikir, selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memerintahkan wadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan zikirlah, sesungguhnya zikir itu bisa manfaat bagi orang yang mukmin. Karena zikir itu bukan yang sekedar ucapan la ilaha illallah subhanallah, maksud zikir itu kalau kita hadir, zikir adalah yang ujian perasaan masuk la ilaha illallah subhanallah jadi sehingga menjadi ingat dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat akan dia diciptakan dalam Allah zikirlah, ingatlah apabila sekali itu memberikan manfaat. Saya datang dari dia akan selalu zikir dan akan selalu zikir siapa man yahya, orang yang hatinya takut kepada Allah. Dan nggak mau zikir, akhirnya seorang dari manfaatnya. Bagi siapa? Al-Ashqaq.
bagi orang yang celaka. Karena alladzi yaslanna itu orang yang memang akan dilempar dalam api yang besar. Itu malayang yakilah malayang mereka tidak hidup, tidak hidup, tidak hidup layaknya orang hidup. Karena yang namanya orang hidup itu bisa menikmati itu, tapi malah Yakut dan layaknya orang mati, layaknya orang mati. Yang mati itu jelas selesai. Tapi dia tidak hidup, tidak mati, artinya selalu berada di dalam disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan diri Yaumal Hasrah, itu qudiyal amru wa hum fi ghaflah wa hum la yu'minun. Berilah kabar duka pada mereka. Yaumal Hasrah, pada hari penyesalan. Idza qudiyal amru, ketika dia ditetapkan sebuah perkara, ketika dia dihukumi, ketika dia diperintah, wa hum fi ghaflah, mereka
juga. Tapi kita harus lembut ya. Apalagi fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah
Allahumma taqabbal minna